Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Irul Sakarin dan kali ini gua ketemu sama Bang Obi dan di sini Bang Obi tersebut adalah orang kenalan gua di salah satu organisasi. Dia itu adalah alumni Al Anwar Sarang, Pondok Pesantren Al Anwar Sarang yang ada di Rembang. Beliau murid dari Kiai Haji Maimun Zubair dan pendidikannya SD di mana Bang? Saya SD-nya di Jakarta, tepatnya di SD Kebayoran Lama Utara. SMP di SMP Negeri 273 Kampung Bali. Baru SMA-nya ya? SMA-nya Aliyanya di Al Anwar. Nah, Bang Obi ini beda 4 tahun sama gua. Jadi gua masuk, dia udah lulus setahun ya, Bang. Iya. Dan Gua lulus lu masuk. Heeh. Enggak dong. Gua lulus. Gua lulus tahun, gua baru masuk. Nah, gini Bang, lu kan tenaga pendidik nih Bang. Iya. Gue mau tahu nih lewat pendidikan lu dari awal dan lu ngajar di mana sekarang. Soalnya gue tahu nih, lu sekarang udah sibuk ngajar dan dari omongan lu itu intelektualnya ketahuan Bang. Ya kalau dari pertama ya kan, saya dari mulai SD, kemudian SMP, kemudian Aliyah. Yang saya cermin itu saya belum punya yang namanya cita-cita. Besok saya mau jadi apa? Besok saya mau jadi apa? Terus patokan lu untuk kedepannya? Kedepannya ya gue mikirnya gini aja. Gue jalanin dulu tahap-tahap pendidikan gue. Kalau gue pikir gue istiqomah aja. Ya kan, gue SD ya kan gue jalanin semua, SMP gue jalanin semua, SMA atau Aliyah gue jalanin semua. Tapi memang banyak rintangan-rintangan yang ada dalam gue mencari ilmu itu. Nah, cita-cita gue itu terbentuk ketika gue masuk di Aliyah. Gue masuk Aliyah ke pondok pesantren. Gue mikir ya kan, ketika ada dulu kan ada musyawarah tuh. Musyawarah. Sampai sekarang masih ada kan. Dulu itu gue paling suka banget yang namanya berbicara. Nah, ya kan, suka banget gue yang namanya berbicara. Ya kalau bahasa kasarnya bacot lah. Bacot lah, suka banget berbicara. Gue pikir gini. Apa gue jadi guru aja ya, kayaknya jadi guru tuh enak karena guru itu belajar ikhlas, belajar ikhlas, belajar kerja keras dan belajar tuntas buat gue gitu. Udah gue ngalamin masa-masa Aliyah selama 3 tahun, kemudian lulus. Ketika lulus itu gue bingung, gue mau menerusin pondok pesantren apa gue mau kuliah. Nah otomatis gue mempertimbangkan dong sama orang tua gue, saya mau kemana gitu. Ya terserah kamu, cuman saya berharap kamu ke Jakarta, kamu kuliah di sini. Saya di sini ya. Saya udah nggak ketemu kamu, jarang ketemu kamu selama 4 tahun. Ibu gua bilang begitu. Dan gua selama ibu gua masih bernapas, masih hidup, ya gua mau nyenengin dong. Ibu gua nyuruh gua di sini, ya udah gua jalanin aja. Bismillah gua jalanin. SBMPTN gua nggak dapet, tes mandiri UIN gua belum rezekinya. Hasil gue sama temen gue itu gue nyari kampus yang ada pendidikan agama Islamnya. Jalan-jalan aja ya kan, jalan-jalan. Kemudian di Tebet ada Plang, Universitas Islam At-Tahiriyah, pendidikan agama Islam, teknik ekonomi hukum. Gue masuk tuh kampus itu. Gue masuk kampus itu nanya-nanya, ada pendidikan agama Islam nih. Terus gue lihat akreditasinya A. Ya udah, akhirnya gue balik, gue bilang sama abang gue mau kuliah di sini. Kata abang gue, yakin mau di sini? Iya, udah mantap, udah. Ya udah, akhirnya jalan dah tuh kuliah. Selama gue mengenyam dunia perguruan tinggi, ya alhamdulillah gue jalanin selama kurang lebih 4 tahun. Dan itu juga banyak juga rintangan dari mulai kampus dan temen ya kan, temen pengkhianat dan lain sebagainya itu ada. Cuman balik lagi, cita-cita gue mau jadi guru ya kan. Guru itu ikhlas. Berarti kalau ada orang yang mengkhianati gue dan lain sebagainya, ya udah ikhlas aja, besok juga dibayar yang lebih baik. Itu gue. Nah setelah lulus itu di masa-masa skripsi, cita-cita gue berubah bro. Pertama cita-cita gue berubah, yang kedua gue mikir gue salah jurusan. Gue jadi guru ya, apa enaknya sih jadi guru. Gue muter-muter di Jalan Jenderal Sudirman, ngelihat orang berpakaian rapi nih, berdasi. Pikiran gue gini, kalau gue udah lulus, gue nggak mau kerja jadi guru. Gue maunya kerja yang berpakaian rapi kayak orang-orang ini di dalam ruangan. Itu dari mulut gue.
tepat di Jalan Gatot Subroto. Dan Gatot Subroto gue puterin sampai Sudirman, muter-muter gue ngeliat orang-orang berpakaian rapi aja. Pakai dasi. Pakai dasi. Kerja kantoran lah. Kerja kantoran. Gue bilang sama diri gue besok kerja, gue mau kerja yang berpakaian rapi di dalam ruangan, ya kan? Setelah gue lulus, itu gue nganggur dulu selama 2 bulan. Nganggur tuh gue 2 bulan. 2 bulan nganggur, gue ke Jogja. Gue nemenin sepupu gue wisuda. Kemudian di Semarang tuh, habis di Semarang, gue bilang gue mau ke Jogja, main ke Jogja yuk, ke Jogja. Akhirnya dari Semarang gue ke Jogja. Ke Jogja gue dapet suasana baru. Enak banget. Pikiran gue fresh, jangan Jogja nih kan. Habis itu pikiran gue gini, fix gue harus bergerak buat dapat kerja supaya gue punya uang bisa ke Jogja. Itu pikiran gue, ya kan. Dan dari tadi gue bilang gue mau kerja yang berpakaian rapi. Tapi setelah gue ke Jogja, gue nggak mikir itu lagi. Mikirnya gue menghasilkan uang yang halal yang baik. Akhirnya apa? Gue bilang sama abang gue, Mas, aku mau kerja, aku mau bikin CV. Ya udah, soalnya bikin CV. Abang gue merekomendasikan lowongan guru. Waktu itu ada di salah satu SMP di Jakarta Pusat, ya kan. Kemudian sama di SD Kemayoran, guru pendidikan agama Islam. Pertama ke Petojo dulu tuh, Petojo Jakarta Pusat, ya kan. Gue kesana menaruh berkas, kemudian menyerahkan berkas dan lain sebagainya, persyaratan. Setelah itu gue ditelepon buat microteaching besoknya. Setelah gue microteaching, gue jalanin tuh microteaching. Sebelum microteaching, asal lo tahu, itu gue nggak ada pikiran kerja gue pakaian rapi apa enggak ya. Ya pokoknya lu dapat duit mau ke Jogja. Dapat duit gue mau ke Jogja, mau balik lagi ke Jogja. Udah gue microteaching. Gue ngeliat sekolahnya, sekolahnya gede nih. Dulu gue sekolah nggak ada tuh absen fingerprint, ya kan, nggak. Udah teknologinya udah canggih udah banget. Canggih. Tiap sekolah, tiap kelas tuh ada proyektornya di atas. Gue bilang, wah ini sekolah gede ini, apakah gue yakin bisa masuk sini? Itu pikiran gue pertama. Kalau gue bilang Bismillah aja dah, gue usaha dulu, hasilnya gue serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue balik dari memberi berkas ke pihak sekolah, ditanya-tanya dan sebagainya. Siangnya jam sekitar habis zuhur, jam 12 gue telepon, Bapak besok bisa ke sini nggak jam 9 untuk microteaching nih? Iya Pak, insya Allah bisa. Microteaching kan kita ngajar nih, diliatin sama kepala sekolah. Itu gue microteaching malam. Jadi hitungannya tuh kalau microteaching tuh adalah pembenahan sebelum belajar, pembelajaran sebelum belajar. Iya, dites lah, tes. Gue ngajar gue gimana. Itu gue microteaching, gue nggak tahu materi apa yang gue sampaikan. Demi Allah, gue nggak tahu. Gue udah belajar materi, udah gue siapin rapi. Ketika gue masuk kelas, materi gue buyar. Akhirnya gue ngejelasin apaan? Jujur dan amanah. Setelah gue ngejelasin jujur amanah, gue implementasikan kepada murid-murid mengenai kejujuran. Kemudian udah selesai microteaching, gue pulang ke rumah. Sampai rumah ditelepon, Bapak bisa balik lagi nggak? Bapak kalau bisa balik lagi besok sudah keterima kerja. Ya alhamdulillah dong. Di perjalanan gue bilang, kan gue pengen kerja di kantoran ya, yang pakaiannya rapi. Kenapa gue mau guru ya? Baru spontan gue mikir ke sono. Gue bilang, oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue emang balik lagi ke cita-cita awal gue. Gue mau jadi guru, belajar ikhlas, ya kan? Belajar ikhlas. Udah gue ke sono, gue ngajar di salah satu SMP Islam Terpadu di daerah Petojo. Karena SMP, SMA, SMK-nya tuh jadi satu gedungnya. Maksudnya satu jadi lingkungan. Satu yayasan lah, yayasan yang menaungi beberapa sekolah ya. Nah, nggak tahu gua rezekinya bagus apa gimana ya, wallahu alam, gua nggak tahu. Karena gua menjalankan semuanya tanpa ada rasa keinginan pengen ini, yang penting gua jalanin aja. Ya kan, kedepannya gimana gua serahin aja lah sama yang di atas. Nah, selama gua ngajar dua hari, kemudian gue dipanggil sama salah satu pihak sekolah bahwasanya gue mau ditempatin di SMA SMK. Gue bingung, SMA SMK nih. Ketika gue magang di kampus itu gue di MTS setingkat sama SMP kan. Gue pikir, oh ya dah, buat diri gue mah ya udah, itu buat tantangan gue, buat pembelajaran gue yang lebih baik lagi. Tentang gue udah masuk terjun di dunia pendidikan, udah terlanjur basah, jebur sekalian. Ya kan, ya udah gue terima dan sampai sekarang masih ngajar di SMA SMK itu.
Berarti sekarang lu udah aktif di tenaga pembelajaran sebagai pendidikan tenaga agama Islam. pendidik agama Islam. Nah, selama gue sekolah nih bang ya, gue mengenal pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kan lu sebagai guru nih, tenaga pendidik, dan gue tenaga terdidik nih sampai sekarang. Pendidikan di Indonesia itu pembelajaran wajib itu adalah 12 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, wajib belajar ya. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA atau SMK. Nah, yang di sini gue pertanyain, masing-masing tersebut kan punya tingkatannya tersendiri. Dan selama gue sekolah 12 tahun di sini, yang gue dapetin tuh kurang memuaskan bang, menurut gue sendiri. Karena kenapa? Pendidikannya ya sekedar pendidikan intelektual tanpa pendidikan moral. Lu tahu kan? Zaman sekarang oke lah. Orang-orang banyak nih berbicara tentang pendidikan. Wah, pendidikan Indonesia semakin canggih. Learning, ada nama pembelajaran online gini. Tapi kita lihat lagi, semakin besar otak seorang, semakin kecil hatinya. Gue berbicara sekarang tentang moral. Gimana tentang pembentukan moral untuk para siswa bang? Kalau moral siswa ya, kalau selama gua ngajar ya, kalau salah tolong dikoreksi karena saya baru masuk di dunia pendidikan, tepatnya bulan November saya masuk itu kan. Kalau moral yang saya alami, memang ada berbagai macam karakter siswa yang kurang baik di mata kita. Ya istilahnya kurang ajar lah sama guru sul adab lah. Emang ada moralnya, memang nggak karuan lah, compang camping dan lain sebagainya. Itu kalau buat gua balik lagi sih kita mandang, wah zaman sekarang zaman teknologi, zaman digital, sekarang semua orang bisa mengakses segala informasi. Nah ya kan, dari mulai pakaian dan lain sebagainya kita udah bisa melihat di orang-orang barat ya kan, kemudian orang pakaian barat seperti apa, pakaian yang modern seperti apa, pergaulannya seperti apa. Jadi anak ini ya mengikuti, anak ini tuh belum punya pendirian, jadi ya udah mengikuti aja perkembangan zaman supaya tidak dibilang kuno. Jadi dia kayak ngikut arus lah ya. Nah, tapi kembali lagi ke awal bang, kan itu kalau misalnya masalah pendidikannya, moralnya bang. Nah, moral di sini pendidikan karakter kan susah bang mendidik. Kalau misalnya dari yang namanya tingkat dasar lah. Nah itu bagaimana? Sampai sekarang gue gak dapet loh moral pendidikan dari sekolah umum. Dan gue tuh dapet pendidikan tersebut dari lingkungan, keluarga, dan kelas. Apa yang ada di sekitar gue? Kalau bicara mengenai moral ya, anak ini masuk sekolah itu kan setengah hari. Mungkin dari jam 7.30 sampai jam 2 lah. Setengah hari itu nggak, taruhlah setengah hari. Itu dalam pengawasan pihak sekolah, guru sebagai orang tuanya dia hanya memberikan dan mendidik moral, karakter, akhlak dan lain sebagainya. Semua pelajaran itu kan guru. Nah, moralnya dia gimana? Mungkin di sekolah dia udah nangkep nih moralnya dari kemampuannya guru untuk menggembleng moralnya siswa ini dengan ketegasannya, pendekatannya dia dan lain sebagainya. Tapi ketika dia di lingkungannya ini kayak gimana, itu kita balikan lagi ke orang tua. Kita lihat lingkungannya seperti apa. Wah, lingkungannya banyaknya begini nih, lingkungannya begini. Karena anak ini bisa berubah seperti itu karena lingkungan. Berarti pendidikan gak berpengaruh ya? Pendidikan gak lingkungan berpengaruh dulu dong. Oh, lingkungan dulu baru pendidikan. Sama keluarga paling berpengaruh di dalam pendidikan. Karena gini, kalau yang gua pelajarin, orang tua itu madrasatul ula. Ya, pendidikan pertama sebelum anak ini masuk ke pendidikan formal kayak SD, SMP, SMA. Pertama orang tuanya dulu nih. Ya kita lihatlah zaman sekarang orang tua nih, banyak orang tua perginya pagi, pulangnya malam. Anaknya nggak keurus. Ya kan? Jadi anak diserahkan pada sekolah, sedangkan anak di sekolah hanya setengah hari. Ya kan? Nah, kalau yang gue pikir pendidikan pesantren itu tepat buat pendidikan moralnya ini. Karena kan 24 jam diawasin sama ustadz-ustadznya. Nah, iya, betul. Wah, kalau keras juga, yang kerasnya pesantren itu jadi. Senakan-nakannya anak pesantren tetap nggak lupa lah sama ibadah ya. Nah, jadi itu. Pernah belajar nggak? Gua itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pernah. Nah, kalau orang tuanya ini
akhlaknya kurang baik, moralnya kurang baik, suka ngomong kasar dan lain sebagainya, anak akan mengikuti. Karena anak yang lu bilang itu, yang masih mengikuti orang tuanya, itu pikirannya kosong, nggak ada pendidikannya apa-apa. Dia hanya mengikuti orang tuanya kayak gimana nih, orang tuanya keluyuran, suka main dan lain sebagainya. Anaknya juga besok begitu. Karena cerminan anak kita baik atau tidak baik dari sekarang. Kalau diri kita baik, insya Allah anak kita mengikuti kita baik. Begitu. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan membuktikan kebaikan. Seperti itu. Ya kan? Tapi ada lagi bang, yang kayak gini loh. Maksud gue nanya tadi, gue tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau seandainya jatuhnya ke jurang, ya jatuh ke jurang terus ke bawah kali, otomatis jatuh jauh dong. Nah, contoh gini, kalau seandainya nih, gue, mohon maaf, gue bejat, gue nggak tahu cara didik anak, ya udahlah, gue aja, gue pondokin, kan dididik sama kiainya bener. Tapi dia nggak ngerasain kasih sayang orang tua, apakah bisa orang jadi bang? Nah, kalau pendidikannya bagus. Kalau kita lihat kasus ini ya, anak ini ditaruh di pondok pesantren, ditaruh di dalam sekolah, bukan berarti orang tua itu lepas tanggung jawab. Tetap orang tua tuh mengawasi si anaknya ini gimana, ngawasin. Kita sering komunikasi sama wali kelas, Bu, anak saya gimana, kenakalannya gimana, suka hari ini masuk nggak. Makanya itu komunikasi pihak sekolah dan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kemajuan moralnya anak itu. Nah, kalaupun misalkan si orang tua ini memasrahkan sepenuhnya kepada seorang pada sekolah, semuanya nih ya kan, semuanya diserahkan. Pertanyaannya, apakah orang tua ini ikhlas muridnya digaplok? Nah, itu tadi gue juga sempat berpikir kayak begitu. Tenaga pendidik di Indonesia hak asasinya kurang dihargai bang. Iya. Ya lu nggak deh? Iya. Ada nih pernah ada gue ngeliat videonya sih. Iya. Murid nyawar depan guru sambil dia buka baju. Itu gurunya dikelilingin sama beberapa murid dan akhir dari cerita tersebut dia seperti kita tahu pada awalnya, masalah terus ketahuan, minta maaf, selesai. Iya kan? Jangankan itu, bro. Gue pernah dengar jadi gini. Satpam sekolah itu pernah mau digulung sama anak murid. Seorang keamanan nih mau digulung sama murid. Berarti kan tercemin banget tuh. Anak itu memang kurang ajar banget. Ya kan? Dilihat dari entah karena gurunya yang kurang berkompeten, atau memang anaknya yang tidak bisa dididik oleh gurunya, ataukah guru ini masih mementingkan hak asasi manusia walaupun harga dirinya diinjek-injek, kita kan nggak tahu. Nah, mudah-mudahan kasus-kasus seperti itu jangan sampai di gua. Ketika gua ngajar, pengalaman gua pernah ada rasa dongkol banget sama murid, dongkol banget. Cuman gimana caranya gua mengendalikan emosi gua, jangan sampai gua main tangan. Oke lah, main tangan hanya sekedar mendidik aja, nggak usah kenceng-kenceng lah, cuman yang bener, kamu nggak usah petentang-petenteng. Di sini sekolah ada aturannya, dimanapun ada aturannya, gitu. Kalau gua ngajar, yang pertama lucu itu pasti ada, supaya anak bisa tergiring sama kita. Jadi nggak, lu sepaneng lah itu kan, kayak bahasa sepaneng tuh apa ya di sini ya? Tegang gitu. Tegang. Jadi anak tuh ada hiburannya. Yang kedua, tegas memang ada. Sebelum mengajar, kontrak pembelajaran itu ada. Barang siapa yang pelajaran saya nggak punya catatan, jangan harap dapat nilai. Jadi kayak prinsip pembelajaran. Jadi kontrak itu perjanjian. Perjanjian awal. Barang siapa yang nanti ketika akhir semester catatannya nggak ada atau belum lengkap, jangan harap dapat nilai. Otomatis kan anak sekarang itu kan, gua harus ini nilai. Nah, itu yang gua manfaatin. Catatan itu supaya anak ini capek pun dia nyatet, supaya apa? Kalau orang catet pasti dia tahu apa yang dia daripada dia cuma baca. Kalau dia baca bisa dia main HP, main Mobile Legend dan lain sebagainya. Gua ngerasain itu yang gua manfaatin. Jadi ketika gua masuk dalam dunia pendidikan, gua nggak tahu metode apa, penerapannya apa, itu spontan aja dalam pikiran gue. Yang penting gue menjalankan ini sesuai dengan
ya kan, aturan-aturan yang berlaku, tidak nyeleneh kemanapun. Dan prinsip gue gini, jangan sampai anak gue ada bekas luka gue. Usahain anak-anak yang gue ajarin ada bekas luka ilmu dari gue. Berarti lu mengamalkan teguran, apa namanya, kekerasan itu sebagai teguran. Dan nggak semua kekerasan itu nggak ada manfaatnya. Menurut gua kalau kekerasan cuma sekedar teguran, anak-anak sekarang mohon maaf kurang menghargai, Bang. Kurang menghargai. Nah, itu kan balik lagi kepada sistemnya guru ini ngajarnya gimana. Kalau gua tegas, memang tegas ya kan, ya gua gebrak meja ya kan, gua marah-marah ya benar, cuman marah-marah gua abis itu gue bilang ya mudah-mudahan pasang hati gue yang baik, jangan sampai ada seuzon yang besar pada anak murid gue. Nah ketika dimarahin, ketegasan gue, kalau gue udah marah ya mungkin ada sebagian anak-anak banyak yang meremehkan gue, tapi ada aja yang diam sama gue, ya kan. Dari ketegasan itu ya gue manfaatkan, gue didik dia supaya jangan ngulangin kesalahan yang sama. Kebo aja kalau udah masuk satu lubang, besok nggak masuk lubang yang sama, karena dia belajar dari pengalaman. Kalian ini udah gede, udah SMA, ya kali masih diatur-atur kayak anak SD. Tolong dong pola pikirnya gitu. Tetap dikasih motivasi, ya kan. Marahnya kita ada motivasinya tersendiri buat si anak supaya oh ya kata Pak Robi gini ya, supaya gue bisa lebih baik lagi gini. Nah, salah satu yang gue bilang gue berhasil menerapkan apa yang gue ajarkan itu, pertama ketika adanya pandemi COVID-19 ini kan pembelajaran ini online daring dari mulai Google Classroom kan ada aja anak yang tidak bisa mengaksesnya. Nah kalau itu gue bilang, kalau yang nggak bisa mengakses, cara mudahnya bisa melalui WhatsApp saya di nomor sekian, hubungi saya dengan sopan dan baik. Nah, alhamdulillah anak-anak gue nanya gue ya secara baik. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Maaf ganggu waktunya. Saya saya nama ini atas nama ini dari kelas ini. Saya pengen nanya Pak gini. Dari situ kan ada cerminan baiknya. Nah, itu gue bilang sama anak-anak gini. Kalian jangan pernah kurang ajar akhlak di sekolah ini sama guru siapa aja. Ketahuan sama saya akan marahin kamu benar-benar, ya kan. Konsekuensinya lihat aja belakangnya, itu sebagai ancaman gua. Nah kalau masuk ke ruang guru itu biasain salam, nggak usah nyelonong. Ruang guru itu orang-orang mulia yang ngajarin kalian, bukan pasar. Jadi pernah gua lihat, entah karena ada gua atau enggak, gua nggak tahu. Ketika ada gua ngetok pintu, assalamualaikum, ya kan, assalamualaikum Bu, mohon maaf Bu, mau nyari bu ini. Nah sebelumnya gue pernah dapetin masuk asal nyelonong aja. Gue nggak demennya di situ. Dari hal kayak gini aja lu begini, nanti kedepannya kalau lu kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Itu balik lagi kepada gurunya ngajarin seperti apa. Gue yakin semua guru itu punya ketegasan masing-masing. Cuman ketegasannya ini dibatasin sama yang lu bilang itu tadi. Ntar ketika murid dimarahin secara kasar, disangkanya guru ini menghina orang tuanya, digaplok dikit dibilang ntar lecet, kekerasan dan lain sebagainya. Itu yang harus gue antisipasinya. Ya gue cuman bisa gue ngajarin murid, gue berdoa supaya murid gue lebih baik. Nah motivasi gue ngajar anak gue ini lulus ini, seenggaknya kalau lu nggak dapat ilmu sedikit pun, perubahan akhlak pasti ada. Itu gue terapin di anak kelas 3, kelas 12 lah. Saya orang baru di sini. Saya menggantikan guru yang telah mundur dari kelas ini. Tolong, saya memang guru baru di sini. Saya mungkin tidak banyak memberikan materi karena waktu kita terbatas. Kelas 3 kan ada ujian praktek dan sebagainya. Saya cuma minta satu, jangan lupa ibadah. Yang kedua, kamu lulus dari sekolah ini harus ada yang namanya perubahan akhlak. Itu aja yang saya minta, karena akhlak itu di atasnya ilmu. Orang gini ya, orang punya ilmu nggak punya akhlak, sombong, kurang ajar. Orang nggak punya duit, kagak punya ilmu, punya akhlak, dihargain bos. Iya, serius. Dihargain.
bukan berarti gila hormat dan apa ya, kalau kalian punya akhlak, punya baik sama orang lain, otomatis nanti suatu saat kamu akan dibaikin lagi sama orang lain. Nah, caranya gimana? Kalau kamu punya berinteraksi sama orang yang tua, kamu menghormati orang tua itu yang usianya lebih walaupun 1 tahun. Kalau orangnya itu lebih usianya lebih muda ketimbang kamu sayangin. Itu akhlak-akhlak yang dicerminkan Rasulullah seperti itu. Harus bisa gitu. Akhlak nih berubah itu memang dalam pengucapan gampang, tapi dalam prakteknya itu sulit. Cuman sulitnya memperbaiki akhlak, gimana caranya terbiasa menerapkannya. Itu yang gua ajarin. Nah, kedepannya anak gua belum gua lihat karena kan gua masih baru. Cuman yang kelas 10, 11 pendidikan moral ya itu kalau gua lihat, gua ngedidik mereka itu masih dalam proses. Masih banyak tahapan-tahapan yang akan gue didik seperti ini. Cita-cita gue, anak-anak gue yang gue ajarin dari kelas 1 nanti keluar itu punya akhlak yang baik, ya kan. Gue bilang begini, kamu kalau udah lulus jangan pernah sekali-kali ngelupain sekolah ini. Kalau kamu kalau nggak ada sekolah ini, kamu nggak bakal lulus. Satu. Yang kedua, jangan pernah sekali-kali ngelupain guru, entah guru SD, SMP, SMA. Ya kan, tanpa adanya guru kamu nggak bakal jadi apa-apa. Seorang presiden pun kalau nggak ada guru dia nggak bakal jadi presiden. Kan ada ini yang bahasa Arab tuh, kalau kamu tidak mengenal siapa gurumu, kamu tidak mengenal siapa Tuhan. Gue pernah dengar, cuma gue lupa bang itu zaman. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir bang. Terakhir apa bercabang nih? Iya kan, pertanyaan terakhir pasti ada running question lah, pertanyaan dalam pertanyaan. Nah, ini sebelumnya maaf nih, gue boleh. Lu ngerokok sama ngopi juga nggak apa-apa. Waduh. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi gue tuh gini pertanyaan gue. Sistem dalam pendidikan yang tepat untuk anak sekarang itu seperti apa? Apa? Sistem pendidikan untuk anak sekarang. Apakah harus memakai agree to agree, setuju tidak setuju dengan metode pembelajaran sekarang yang namanya kurtilas ya? Kan sekarang adalah penyamarataan lah. Anak yang nggak bisa ini tapi dituntut untuk bisa ini, dan anak yang ahli dalam bidang ini sedangkan di dalam pelajaran formal tuh nggak bisa apa-apa. Dan kecerdasan seorang anak itu bisa dilihat dari nilainya, nggak dari pengamalannya. Itu seperti apa? Nah, ada yang kurang dari penjelasan gua dari yang tadi mengenai moral. Moral itu paling banyak bisa diterapkan sama guru-guru agama, terutama agama ya, entah agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Karena yang gue lihat semua agama ini mengajarkan semua kebaikan, moral yang baik. Nggak ada pun satu agama yang mengajarkan kekerasan. Gue pernah dengar nih makalah kayak begitu bang. Ini mohon maaf, gue bukan memandang sudut pandang dari Islam aja ya. Gue pernah ngomongin gini, ini kata-kata dari filosof yang terkenal mungkin. Kata-katanya begini, Tuhan itu megang Tuhan cermin, dan di hadapan Tuhan berarti kan itu ada cermin, ada Tuhan sendiri lah di cermin tersebut. Nah, cermin tersebut itu dipecahkan ke lantai. Agama itu apa? Agama adalah pecahan dari cermin-cermin tersebut. Berarti apa? Agama tetap mengajarkan kebaikan. Iya. Gue pernah dengar kayak gitu. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah, tolong dikoreksi karena gue masih belajar juga masalah kayak begini. Jadi gini, agama ini terkadang dipandang sebelah mata sama anak siswa. Anak siswa nggak tahu pentingnya agama. Ketika dia lahir kemudian mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai dia meninggal mendengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa itu kalau bukan agama? Ya kan, Aturan. semua ini udah diatur sama agama, ya kan, dari jual beli dan lain sebagainya, ya kan. Iya. Nah, makanya itu gue mengajarkan pendidikan agama Islam pada anak. Yang pertama itu toharo, bersuci. Karena kalau bersuci wudunya dia kurang tepat, gak sah, apa kabar sama ibadah-ibadah yang lainnya? Tapi ini mohon maaf ya, gue diskal sedikit nih bang, kata-kata lu. Anak yang belum balik dia jangan bersuci, kurang efisien. Menurut gue harusnya diajarin tauhid sih. Ya, dia mengenal dulu agamanya itu seperti apa, Tuhannya seperti apa, baru
Iya. baru nanti Itu kan itu pengamalan gini, itu yang pertama anak dari mulai SD, ya kan. Tapi tetap dong SD itu diajarkan yang namanya bersuci. Sampai pun dia SMA, SMP itu masih ada yang namanya bersuci, kemudian sholat. SMA maupun SMK itu tetap ada, karena agama Islam itu kalau di sekolah umum mencakup segalanya, dari mulai tauhid, sejarah dari Nabi Muhammad, kemudian dari ibadah, beriman dan lain sebagainya, itu diajarkan semuanya. Tapi gua lebih bercondong, kemarin gua ujian praktek sama murid-murid, gua lihat wudunya dia sama sholatnya dia, karena mayoritas ujian praktek ini kan ada yang sholat jenazah, mengurus jenazah. Kebanyakan gitu sih kalau tingkat sekolah atas. Gue begini, yang satu Quran, baca Quran harus bisa. Kalau Pak saya nggak bisa belajar privat sama saya, jam saya kosong di jam sekian privat sama saya. Jangan pernah malu kalau kamu nggak bisa baca huruf hijaiyah sama saya, nggak usah malu, saya ajarkan sampai bisa. Itu. Dan anak-anak gue ada aja yang nggak bisa dan nggak mau ngadep gue atas dasar malu dan lain sebagainya. Nah, dari penilaian gue, bacaan Quran anak-anak ini ada aja yang nggak bisa sekelas SMA. Itu pun gue, hati gue terasa terketuk gitu. Ya Allah, gue merasa gue gagal dalam mendidik mereka. Yang pertama, yang kedua, sholatnya masih ada aja sholat yang salah, ya kan, sholatnya salah, wudunya pun salah bos. Gue teliti wudunya, gue giniin, gue teliti ada yang salah. Gue abis itu gue kumpulin dong wudunya tuh kayak gini. Gue nggak mempraktekkan wudu gue mau lihat dia, karena gue udah bilang sebelumnya prakteknya wudu, sholat, baca Quran, ya kan. Kamu pelajarin dah, itu ibadah kamu dari mulai SD, SMP, kamu itu selalu dapat pembelajaran toharoh. Sekarang kamu praktekkan sekarang di depan saya. Ternyata masih ada aja yang. Nah, pertanyaan gue begini, yang nggak bisa apa karena lupa, apa karena dasar nggak pernah dipraktekin. Kalau lupa itu atas dasar dia nggak pernah dipraktekin. Nah iya, pertanyaan gue begitu. Berarti sistem belajar lu tuh kayak mengembala ya. Lu ikut di belakangnya, tapi ketika ada salah lu benerin. Iya. Tapi ada orang yang sifatnya tuh narik bang. Lu ngerti nggak? Jadi narik gimana? Orang tuh harus dijalin ilmu terus, kayak semacam dia udah bisa nih, tapi masih wah kamu bener, cuma kamu kurang nih nyampe sini. Misalnya kayak apa sih? Kayak sekarang nih kan kita dari kecil ya, dari TK tuh diajarin kita kudu lah, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur semua, ya. Padahal fardunya kan cuma 6. Nah itu ada yang modelnya kayak begitu bang. Tuh sistemnya sebenarnya kayak gimana sih pembelajaran tuh yang baik loh menurut lu? Nah, balik lagi gini, seorang guru itu mengajar ada sebuah perangkat pembelajaran, dari mulai RPP, rencana pembelajaran, kemudian silabus, ya kan, dan lain sebagainya, kalender pendidikannya itu ada. Nah, guru ini mau berhasil dalam mengajarnya, yaitu mengikuti rencana pembelajaran yang dia buat. Bayangkan seperti kalau kita membangun sebuah bangunan, kalau nggak ada rancangannya, pontang-panting bangunan, ngadepnya kemana? Itu rencana yang pertama. Yang kedua, targetnya lu, misalkan lu pembelajaran apa nih, IPA, targetnya lu ini anak harus bisa apa nih, pertama, 2, 3, tahapnya, jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang gue mikir gitu. Nah, jangka pendeknya lu harus menyelesaikan jangka pendek. Setelah jangka pendek lu baru mikirin jangka panjang, gimana cara target jangka panjangnya ini lu selesaikan. Nah, kalau misalkan ada guru yang udah bisa nih ditambah lagi, ya itu lebih bagus. Targetnya dia lebih tinggi. Kalau gue mikir kemampuan dia ketika gue masuk pertama, kemampuannya seperti apa? Wah kayak gini, ya udah target gue dia harus bisa ini, ya kan, yang sesuai sama kemampuannya dia. Perlahan kita didik. Kalau anak ini langsung didikannya misalkan sudah langsung ke atas, ya nggak bisa, bertahap. Kayak kita naik anak tangga aja, nggak bisa kita langkah gede langsung ke atas. Pertama ini, udah besok dilanjutin kayak gini. Nah itu tuh. Kemudian gimana sih guru ini berhasil menerapkan materinya, memahamkan murid mengenai materi ini? Yaitu metode.
metode pembelajaran yang tepat buat murid-murid itu seperti apa. Karena pembelajaran ini, metode pembelajaran ini ada banyak ya, kayak misalkan demonstrasi, ceramah, diskusi, jigsaw, talking stick dan lain sebagainya. Nah kita lihat nih anak-anak kita kayak gimana nih, kelasnya kayak gimana nih, ya kan. Kalau misalkan pengamat situasi dulu. observasi kelas. Kalau buat gua sebelum gua ngajar, pertama gua ngajar yang hari pertama gua masuk kelas itu observasi. Gua ngelihat anak-anak gua kayak gimana, yang gua ajarin besoknya kayak gimana, karakternya dia, latar belakangnya dia, itu gue cari tahu semua. Nah nanti ketika gue menerapkan metode biar gue tepat, anak-anak biar bisa tahu, biar bisa paham. Yang nggak paham tetap gue pahamin, tetap dong. Suatu materi metode itu yang dirasa kita tepat, tapi ada aja murid yang merasa nggak tepat dengan metode ini. Tetap ada pendekatan supaya video kita belajar bareng-bareng. Yang nggak bisa tolong ajarin gini. Nah itu yang dibilangin, murid ini bisa meratakan harus bisa, yang bisa ngajarin yang nggak bisa. Bukannya guru ini ngajarin yang bisa doang dong ke atas. Nah ya itu kan maksudnya kan tujuannya begitulah. Tapi nyatanya tuh kayak gimana, anak-anak Indonesia lu tahu sendiri, untuk minta ngajarin teman tuh malu biasanya. Bisa malu. Biasanya malu. Iya sih, bisa jadi. Makanya itu yang pertama, guru itu dituntut untuk memahami sebuah materi belajar. Kalau guru sudah bisa memahami materi belajar, otomatis kedepannya itu gampang, ya kan. Murid nggak bisa segi apa nih diajarin. Gue udah menguasai materi nih, udah menguasai materi. Kalau guru sudah bisa menguasai materi, kalau buat gue ya itu 60% pengendalian kelas dan anak itu sudah bisa tercapai. Materi pertama, sisanya metode dan lain sebagainya, metode pendekatannya dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau sistemnya gue ngajar, yang pertama selalu ada namanya catatan tuh ada kan. Gue 3 jam, dua kali pertemuan. Yang pertama 3 jam, yang pertama 2 jam, yang kedua 1 jam. Ada yang langsung 1 kali pertemuan 3 jam. Itu kan. Nah itu gue manfaatin begini, 1 jamnya gue pendidikan agama itu 40 menit. Nah pertama materi yang gue bahas apa nih, gue cari semuanya, gue kuasain materi gue jadiin PowerPoint, anak gue suruh nyatet, wajib semuanya nyatet. Supaya buat apa? Buat penilaian, ya kan. Tetap kita apresiasi dari kinerjanya dia, ya kan, dari nilai ini. Itu kan buat nilai keterampilan itu. Udah nyatet, udah dicatat semua. Jam kedua gue jelasin, tetap dia catatannya tetap dibuka. Gue jelasin yang kurang paham tolong ditanya, ya kan. Misalkan penjelasan gue udah kelar tapi waktunya masih lama, gue tunjuk satu-satu buat gue tanya. Udah selesai. Nah 1 jam terakhir itu gue review, gue ngebahas lagi, abis itu gue ulangan dan latihan. Berarti lu langsung modelnya kayak dikejar target ya, kayak gitu apa enggak? Kalau dikejar target sih enggak ada. Sehari. Makanya kan lu ngomong tadi, kalau seandainya ada waktu ini kayak begini, terus kalau misalnya ini tuh kayak begini. Nah, menurut gue tuh kayak kejar target loh bang. Karena begini bro, kalau kita udah ngajar, udah menjiwai ngajar, kita ngejelasin apapun yang gue bilang, materi udah gue kasain, itu enak. Penjelasan pun waduh sih kayaknya singkat banget. Tapi kalau kita belum nguasain materi, ya ini lama banget. Nah kalau udah nguasain materi, penjelasannya yang detail, yang singkat, yang padat dah, yang anak-anak bisa paham. Nah kan masih ada waktu, mungkin kalau gue ngejelasin masih ada waktu 10 menit dan lain sebagainya. Itu gue tanya jawab, ya kan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya gue tanya. Anda saya tanya, kamu mau nanya ke saya nggak mengenai materi saya? Enggak pak. Ya udah, kamu saya tanya. Wah jangan dong pak, gitu, saya belum paham. Makanya yang belum paham di mana? Yang ini pak. Jadi gue pahamin lagi, gue jelasin lagi, gitu. Kalau misalkan ada yang belum paham, siapa yang belum paham semuanya, diam aja, gue tanya pengertiannya, manfaatnya, rukunya dan lain sebagainya, ya kan. Misalkan belum semua, tetap gue jelasin lagi yang kedua kalinya. Nah jam yang ketiga itu kalau misalkan anak-anak gue belum paham, gue jelasin lagi.
gue jelasin lagi, sisanya ada beberapa menit buat ulangan. Kayak Berarti gua kalau gitu. seandainya lu dalam satu pertemuan nih, satu pertemuan kan ada 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Kalau seandainya itu nggak mencapai target, apakah besok lu ulangin atau lu lanjut ke materi selanjutnya tuh? Ya itu Kayak gue gitu. punya utang materi, Bos. Berarti lu gimana tuh model lu bayarnya? Gue ngelanjutin. Lanjutin aja. Heeh. Berarti lu nggak ngikutin kurikulumnya dong. Iya, Berarti lu pakai cara gini lu. loh. Di dalam perangkat ini, kan ada bulan, minggu, dan kalau nggak salah itu KD-nya berapa, kompetisi dasar. Nah, misalkan minggu pertama, kedua itu harus udah selesai KD pertama. Ya kan, kalau KD pertama ini gue belum kelar, ya kan, otomatis nanti di minggu kedua gue punya utang nih dari KD pertama. Seharusnya KD kedua tetap gue jadiin ke KD pertama, begitu terus. Pokoknya jangan sampai gue punya utang. Nah, makanya perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran dari terus kalender pendidikan dan lain sebagainya itu dilihat buat acuan kita ngajar, supaya materi yang kita sampaikan bisa tercapai dan sesuai dengan target liburan ujian dulu habis itu liburan, kayak gitu. Kalau buat gue gitu, karena gue nih masih, kalau dibilang orang baru ya dalam pendidikan, di masa kuliah memang pembelajaran mengenai metode manajemen pendidikan, metode pembelajaran dan lain sebagainya memang ada. Cuman kan balik lagi ke lapangannya, apapun yang kita pelajari sedikitnya ada dan banyaknya yang nggak ada. Itu aja. Dan pinter-pinter kita mengelola kelas itu seperti apa. Jangan sampai kelas ini ketika guru masuk, murid itu tegang sama kita. Oke, tegas boleh lah, cuman Hitungannya kayak takut tegasnya lah ya, iya, tegas ini jangan membuat anak ini tegang. Enggak, tuh kalau buat gua jangan kayak gitu. Waktunya bercanda, waktunya serius. Jangan bercanda diseriusin, itu artinya baper, serius dibercandain. Kalau gua gitu. Selengean berarti. Iya. Gua begitu. Ketika gua ngejelasin, ada aja yang nyerempet hal yang lucu. Ada aja yang benar-benar serius, yang langsung masuk hati. Dan itu gimana pembawaan gua, kemudian tanggapannya murid-murid itu seperti apa. Kayak misalkan gua ngejelasin mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina nih, ya kan, yang artinya anak-anak itu udah tahu zina itu seperti apa, tanda kutipnya kayak apa, otomatis dia akan menyimak karena materinya cakep nih. Nah, ketika ganti materi, anak nuntut, Pak zina lagi kok, enak aja zina terus gitu. Makanya kita lihat materi kita, kemudian kita kuasain. Habis kita kuasain, kita terapin penjelasannya, nggak usah belibet-belibet, nggak usah bertele-tele, yang penting padat, singkat, jelas, dan ada guyonnya sedikit. Itu yang gua terapin sih. Kalau gua serius terus sepanteng aja, ntar murid kayak kok Pak Robi monoton, nggak ada hiburannya gitu. Itu yang selalu gua terapin. Nah, kemudian metode apa yang gua persiapin, apa yang gua terapin, itu yang pertama, agama ini nggak lepas dari namanya metode ceramah sama demonstrasi, artinya memperagakan. Nah, kalau demonstrasi contohnya kayak wudhu, kita ngejelasin wudhu terus kita nggak praktekin, anak nggak bakal tahu. Makanya ketika materinya ini mengenai dakwah Nabi Muhammad, itu menggunakan ceramah, ya kan. Nabi Muhammad itu dakwah seperti apa, akhlaknya kayak gimana, semua biografinya kita jelasin sesuai dengan kitab-kitab yang pernah kita ajarkan, ya kan. Kemudian ketika materi mengenai haji, mengenai jenazah, itu tetap kita peragakan sampai. Jadi gini, ada satu kejadian yang unik, yang kalau gue buat unik. Gue ngajar kelas 12, itu ada materi mengenai pernikahan sama talak. Oh iya, rusaknya pernikahan dan syarat wajib pernikahan pasti ada. Salah satu murid kelas 3 bilang begini, Bapak ngejelasin nikah, tapi Bapak belum nikah. Bapak ngejelasin kita nikah, tapi kok Bapak belum nikah. Coba lu jadi gue gimana? Kalau misalnya gue pribadi mungkin subjektif. Kalau gue gini lagi, kamu percaya kalau salah orang baik itu masuk surga, tapi kamu nggak pernah masuk surga. Kalau gue balikin gitu,
Gimana tuh bang? Gua Kalau jawab. gue kan gue Iya. subjektif orangnya, maksudnya pemikiran gue sendiri. Gue jawabin begini, kamu pernah dengar ceramah tentang kematian? Iya pak, pernah. Orang yang ceramah aja belum mati. Bahasa malu kayak ngebalikin pantai. Iya gitu. Jadi saya ini mengajarkan kamu sesuai dengan kitab yang pernah saya ajarkan dulu di pondok pesantren, sesuai dengan buku pedomannya ini. Jadi walaupun saya belum pernah merasakan pernikahan enak dan pahitnya seperti apa rumah tangga, yang jelas rukun syaratnya saya tahu. Kalaupun kalian nggak tahu rukun syaratnya nikah, kamu nikah asal-asalan, nikahnya nggak sah jadi zina. Nah, iya. Nah, kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Emang ada. Nah, terus kejadian lagi ini pengalaman gue ya, sorry ya kemana-mana gue jadi. Iya namanya ngobrol kan biasanya ngalor ngidul lah, biasa. Gue menjelaskan ketika anak kelas 3 emang gue gembleng akhlak anak kelas 3 supaya nanti lulus dari sekolah ini dia punya cerminan akhlak yang baik, perubahan akhlak dah sedikit pun dah. Nah itu gue pertama ngebahas mengenai akhlak, mengenai orang tua dulu. Ada anak yang itu gue ngejelasin, gue ngeliat anak-anak gue kayak sedih, kayak merasuk banget dalam hati ya, tapi gue nggak tahu gimana. Ada anak yang gue bilang, Pak saya mau tanya boleh nggak? Iya boleh. Anaknya nggak gue jelasin, nggak jelasin siapa namanya. Ada salah seorang anak bilang gini, Pak gimana akhlak kita ketika kita mengetahui kalau bapak kita selingkuh? Pertanyaan yang spektakuler. Nah Lanjut. itu semua itu udah gua pikirkan bahwasanya nanti suatu saat nanti gua ngajar, kendala-kendala itu pasti ada, ya kan. Pertanyaan spontan kayak gitu. Oke, baik. Langsung aja gua gini kan. Kalau gimana akhlak kita ketika kita ngeliat orang tua kita melakukan hal buruk. Itu kan maksud kamu? Iya. Kalau urusan ini bukannya saya nggak mau menjawab di sini. Karena ini privasi kamu dan jangan sampai anak-anak ini tahu. Saya bisa aja jawab di sini, cuman saya nggak mau aib keluarga kamu tahu. Silakan kamu hubungi nomor saya supaya nanti saya jelaskan via handphone, ya kan, supaya anak-anak nggak tahu. Karena ini privasi aib keluarga gitu. Oh iya Pak, saya nggak mau jawab di sini. Kalaupun ada yang maksa jawab di sini, saya nggak bakal mau. Intinya, biar bagaimanapun, sejelek apapun akhlaknya orang tua, tetap hakikatnya dia orang tua kita. Maaf ya, sebajing-bajingannya orang tua, tetap itu orang tua kita. Tetap kita hargain dong. Bukan berarti orang tua gua aja begini, gua harus gini, nggak begitu. Beda, orang tuanya begini, ya lu harus bisa menghapus dosanya orang tua dengan akhlak dengan cara lu sendiri. Nah kayak gitu. Nah itu pembahasan ngobrol itu gue via handphone sama salah satu murid gue itu panjang ada itu, dan saya bilang kalau masalah orang tua dan lain sebagainya jangan pernah kamu beberkan kepada Khalayak umum, hal yang umum. Kamu beberkan ke guru-guru supaya dikasih pencerahan, dikasih jalan yang terbaiknya gimana menikah, itu nggak apa-apa, karena guru ini ya bagian dari orang tua kamu itu bagian dari anaknya guru. Kalau gue bilang gitu. Nah untuk itu gue balik lagi ke dulu gue pernah belajar, gue pernah dikasih tahu sama guru gue gini, kalau kamu jadi guru ya kan, ketika di dalam kelas kamu itu sebagai orang tua, tapi ketika di luar kelas itu sebagai teman, murid kamu sebagai teman. Jadi teman ini bukan berarti sang enaknya aja, tetap dia harus menghargai kamu, normanya. Itu yang selalu dari gue belajar itu, apapun yang gue tangkap itu gue praktekkan itu selama ini, dan masih banyak yang belum gue praktekkan karena gue masih baru-baru ini. Balik lagi kan, kalau kita ngelihat pendidikan kita dibilang fasilitas memadai, iya untuk di kota, tapi untuk di pedalaman mungkin kurang memadai. Keadilan sosial berarti kurang. Iya. Dan mungkin banyak orang yang memandang bahwasanya guru ini gajinya nggak seberapa ketimbang tukang sapu pasukan oranye di Jakarta dan lain sebagainya, karena guru ini untuk gajinya itu dipandang sebelah mata. Bener nggak? Bener. Masalah gaji. Ini ya kalau gua salah tolong diluruskan ya. Karena sebelum orang ini masuk ke dalam dunia pendidikan, terutama dia yang menjadi tenaga pendidik, keikhlasan dalam hatinya itu selalu ada, harus ada, bukan selalu ada, harus ada. Karena buat gue begini bos, guru
pejabat dan guru, pejabat, kemudian polisi, TNI itu bukan sebuah profesi kalau buat gua. Pengabdian. Sebuah pengabdian. TNI pengabdian dia kepada negara. Dalam bidang Nyawanya pertahanan. dia, darahnya dia udah ditaruhkan buat negara. Maaf kalau bapak-bapak kalau kurang tepat tolong dikoreksi lagi. Nah, TNI itu udah disumpah dirinya dia khusus buat negara. Tuh jiwanya TNI. Polisi dirinya Dalam dia bidang buat keamanan. mengayomi masyarakat. Dan pejabat entah sekelas presiden dan DPR, dia pengabdian kepada rakyat. Guru pengabdian ilmu yang pernah dia dapat kepada murid-murid untuk memajukan suatu bangsa Indonesia ini. Kalau itu buat gua, ya kan? Jadi seberapapun besar dan kecilnya gaji yang diterima seorang guru, ya harus kita syukurin karena itu sebuah pengabdian kita. Dan nggak bisa ditolak ukur sama yang namanya materialistis. Nah, kalau dibilang ya kan, profesinya guru itu dipandang sebelah mata, wih salah. Profesinya guru itu mulia sekali, Mas. Ya kan? Guru ini pasti punya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera dalam undang-undang. Ya kan? Gimana bangsa ini memaju ya dilihat dari pendidikannya. Itu buat gua. Nah, kemudian kenapa pendidikan di Indonesia ini kurang maju ketimbang negara-negara yang lainnya? Ya kita lihat lagi, ya kan. Yang pertama, fasilitasnya sekolah ini masih banyak beberapa sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, ya kan, masih banyak. Yang pertama. Yang kedua, gurunya ini mungkin ada pelatihan, cuman kan kurang ada pelatihan tentang mengenai teknologi. Ditambah kalau guru-guru senior, guru-guru sepuh itu ya kan masih gagap teknologi. Nah, makanya di zaman sekarang ini pendidikannya udah mulai digital. Ya kan, pendidikannya ini udah mulai era digital kan, yang pertama. Kemudian kalaupun guru ini dibilang kurang bisa mampu dan lain sebagainya, ya itulah kita sebagai manusia, guru pun manusia, bukan orang yang suci, pasti punya kesalahan. Nah, gimana kesalahannya seorang guru bisa mengevaluasi dirinya dia. Betul. Itu yang banyak pertanyaan, kok guru gajinya kecil ketimbang tukang sapu dan lain sebagainya. Iya, memang kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Di mata Tuhan. Karena ya yang gua bilang, kamu tidak akan mengenal siapa Tuhanmu kalau kamu tidak mengenal siapa gurumu. Gitu. Ya, dari tadi kata-kata yang salah mungkin mohon dikoreksi gitu. Ya, oke teman-teman. Dan di sini gua ngobrol bukan karena gua itu ada orang tahu dan beliau juga adalah orang. Beliau lagi anjay. Kita berbagi pengalaman aja apa yang kita rasakan dan apa yang pernah kita rasakan itu kepada kalian yang menonton. Semoga bermanfaat di kedepannya. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen kalau seandainya ada yang kurang dari kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ya, Bang.